kecelakaan. Dia jatuh ke sungai dan polisi sudah mencari, tapi mereka memperkirakan Afifah sudah meninggal. Ini apa-apaan? Matiin kameranya, matiin! Kalian tuh apa-apaan sih? Kalian pergi nggak? Keluar semua! Entah apa yang mereka lakukan, kami belum mendapatkan klarifikasi dari pihak Abah Asep maupun dari pihak Sasa. Astagfirullahaladzim, Abah. Kok Abah tega masih selingkuh sama Sasha? Aduh, udah jam segini, Abah sama Afifah kok belum pulang ya? Umi ngapain sih nyari-nyari Afifah? Biarin aja dia pergi, udah biarin. Lagian juga kalau ada di rumah kita jadi berantakan kan? Astagfirullahaladzim, Asma. Kamu gak boleh ngomong seperti itu. Itu gak baik. Biar bagaimanapun Afifah itu kan masih anggota keluarga kita. Abah, kok sendirian, Bah? Afifah mana? Afifah hilang. Afifah masuk ke jurang, masuk ke kali, ke bawah arus. Ada yang dari kemungkinan Afifah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagus, berarti perempuan itu nggak akan pernah kembali lagi ke rumah ini. Sebentar. Standby ya. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Rehan, kamu di mana? Umi, Rehan di kafe. Umi, kenapa Umi nangis? Abah nyiksa Umi lagi ya? Kalau iya, bilang sama Rehan, Umi, biar Rehan kasih pelajaran ke Abah. Ini bukan soal Abah. Ini soal Afifah. Afifah kenapa, Umi? Afifah kecelakaan. Dia jatuh ke sungai dan polisi sudah mencari, tapi mereka memperkirakan Afifah sudah meninggal. Hentikan kegilaan hidup, denganmu jiwa ini tersirat. Aku mencintai engkau. Rehan. Begitu besar terbandingi. Namun bila saatnya aku harus pergi juga. Afifah! Tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Mas, gimana? Afifah udah ketemu? Kemungkinan sangat kecil, Mas. Karena arus sungai sangat deras. Sebaiknya Mas pulang saja. Biar kami yang mencarinya. Serahkannya sama kami. Saya nggak akan pulang. Saya akan cari Afifah. Aku harus meninggalkan semua cinta ini dan bila bertemu dia, ku mohonkan kembalikanlah kami. Satukanlah lagi surgamu, ya Allah. Abah, kita sarapan dulu ya.
habis sarapan, kita sama-sama cari keberadaannya Afifah. Gak usah lah nih, pekerjaan Abah banyak, Abah nggak bisa. Lagian juga kan Afifah udah dicari sama polisi. Biarin aja dia yang nyari. Itu kan tugas polisi, ya kan? Abah kok ngomongnya seperti itu? Afifah itu jatuh di jurang, Abah. Abah tuh santai-santai aja kayak nggak peduli. Afifah itu kan istri Abah. Ya sudah, paling tidak kita bikin pengajian. Kita doakan dia supaya cepat ditemukan sama polisi. Gak usah lah, pengajian segala buat apa? Kalau pengajian itu kan pengajian, terus undang orang banyak, terus bikin makanan banyak, itu kan perlu duit banyak. Buat apa? Ya kan? Lagian juga kan kalau pengajian cuma duduk, baca Al-Quran, doa. Itu udah jelas-jelas polisi nyari aja nggak ketemu. Terus cuma begitu aja bisa ketemu. Udah deh. Sasa lagi apa ya? Dia diapain ya sama si Dirga? Aduh, kok nggak dibaca sih? Bah, apa itu? Ada berita tentang Afifah? Bukan. Urusan kerjaan. Udah deh, tuh kan, tadi niatnya mau makan apa? Tapi ngomong melulu sih. Jadi nggak ada waktu deh. Udah, Abah pergi ya. Astagfirullahaladzim. Abah betul-betul nggak peduli sama keselamatan Afifah. Ki. Jambret. Cari dalam kali. Copet, jambret. Ini. Wah, ini dia nih. Ini tas saya ini. Ini komplotan dia. Komplotan. Bukan. Iya, tadi jambretnya pergi ke sana. Jangan. Ada apaan sih? Mbak, komplotan jambret tadi ya. Bukan saya itu. Sebentar, ini ada apaan sih? Ini tas saya ada di Mbak ini. Tadi tas saya dicopet. Pasti dia komplotannya dia, Mas. Enggak, bukan saya, copetnya bukan saya. Terus? Tadi jambretnya ke sana pergi, ngasih tas ini ke saya. Tadi yang jambret ibu teteh ini. Laki-laki, tapi tasnya ada di dia. Terus kok bisa tadi gimana? Tadi jambretnya pergi ngasih tas ini ke saya. Iya, tapi kan tas saya ada di Mbak ini. Ya belum tentu dong, Bu. Jangan percaya, Mas. Mbak ini bohong. Buktinya tas ibu ini aman. Tas itu nggak bisa jadi bukti. Sekarang gini, Pak, kalau bapaknya lagi berdiri di sini nggak tahu apa-apa, terus ada orang datang ngasih tas ini ke bapak, terus dia kabur. Bapak komplotannya bukan? Ya enggak dong, bukan dong. Ya udah. Tapi buktinya kan tasnya aman. Nih. Bapak itu ngajak berantem apa nyari yang benar siapa? Ya buktinya ada atasnya Mbak Kan ini. saya bilang tadi kasus saya ini ngomong-ngomong bolak-balik gak jelas, Pak. Saya punya kamera CCTV di situ. Hah? Coba kita lihat. Kita buktiin aja. Kalau bapak salah, bapak push up ya. Ya. Kita buktiin aja. Ayo masuk. Nggak ngaku. Itu kita bisa lihat. Teteh datang. Teteh mau kesini ya. Nah, itu orang yang jambret ibu. Yang ngasih tasnya ibu ke tetehnya ini. Kabur. Ternyata bukan Teteh yang ngambil. Maaf ya Teh, kita sudah salah sangka Teh. Kami juga minta maaf. Ternyata Mbak bukan komplotan copet jambret itu. Ya udah, kita kembali ke tempat masing-masing. Ya. Mari Mbak. Maaf ya semua ya. Alhamdulillah semuanya clear. Terima kasih ya. Ya. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Sebentar. Kamu lagi sakit?
Ini lagi flu. Oh. Nah sekarang mau kemana? Tadi bukannya mau ke kafe? Belum tahu, saya lagi cari kerjaan. Bener kamu lagi cari kerja? Bisa masak? Saya di sini lagi butuh koki tambahan. Kamu tertarik nggak? Boleh? Tapi saya coba dulu ya masakan kamu kayak gimana. Iya. Kenalin, saya Rehan. Rania, maaf Muka Muhrim. Iya, astagfirullahaladzim. Maaf. Dapurnya di sebelah sana. Ayo. Abah WA terus nih. Dia pasti mau tahu keadaanku setelah ketangkap basah kemarin. Mama mau kemana jam segini? Padahal papa kan lagi di luar negeri. Jangan-jangan mau selingkuh lagi. Aku jadi penasaran. Pengen tahu papa kemana. Cara masaknya. Kenapa dia mengingatkan aku sama Afifah? Pada hari bulan tahun, detik menit diriku bernafas. Ada gelombang menggerak, memaksaku menghentikan semua. Ku hentikan kegilaan hidup, denganmu jiwa ini tersi. Aku mencintai engkau begitu besar, tak terbandingi. Namun bila Kok ngelamun? Maaf. Ini makanannya sudah jadi. Dicobain dulu ya. tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Saya coba ya. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih baik, namun saat sinarnya datang. Ya Allah, dulu Afifah sering masak makanan kayak gini buat aku. Sekarang makan ini bikin aku makin kangen sama Afifah. Kok diem? Gak enak ya makanannya ya? Enak. Enak banget. Dulu ada orang yang pernah masakin aku masakan rasanya kayak gini. Persis. Kok bisa ya? Mungkin itu karena resepnya sama. Karena waktu aku belajar masak juga nyarinya di internet. Iya juga. Yaudah, kamu saya terima kerja di sini. Kerjanya mulai besok. Gimana? Ya, bisa. Kamu tinggalnya di mana? Aku belum tahu tinggal di mana karena aku baru datang dari kampung, jadi belum sempat nyari kontrakan. Kalau emang kamu masih nyari kontrakan, tinggal di sini aja.
Ada kamar kosong kok. Mau nggak? Nggak usah khawatir. Saya nggak tinggal di sini juga kok. Saya ngontrak di dekat sini. Jadi kamu nggak perlu takut tinggal satu atap sama laki-laki yang bukan muhrim. Mau kan? Terima kasih ya, Mas Rehan. Permisi. Mas Rehan, dia manggil aku Mas. Sama seperti Afifah memanggil aku. Menjadi manusia lebih baik namun saat Ki, Ya, udah selesai kan? sudah. Makasih buat hari ini ya. Ya, kalau gitu kita pulang dulu ya. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rania, kamu nggak apa-apa kan di sini sendiri? Berani? Nanti pintu depan kan saya kunci. Jadi kalau kamu mau keluar, pintu belakang aja ya. Yaudah, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tutup ini? Aku seneng banget bisa kerja di sini sama kamu. Aku bisa ngeliat kamu setiap hari. Aku tahu aku masih istrinya Abah. Tapi Abah selalu nyiksa aku. Ya Allah. Kenapa ini terjadi padaku ya Allah? Kenapa aku harus ngelewatin ini semua?